siapa yang mengajarkan Kristen, kemudian roh apa yang membimbing Kristen mempertuhankan Rasulullah, utusan Allah yang datang kepada Bani Israel. Itu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yohanes 1 ayat 1. Itu aja. Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan, dia adalah Rasulullah. Nah, terus kenapa saudara bersaksi Yesus itu yang membimbing Anda menjadikan Yesus itu Tuhan? Dari mana Anda bisa tahu itu sedangkan manusia sebagai daging? Ya hakikatnya tetap sama. Gitu. Yesus mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Betul. Lalu yang membimbing Anda mengatakan secara manusia ia berkata seperti itu. Lalu dia harus berkata sebagai apa supaya dia itu bisa diketahui bahwa dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Dari buahnya, dari perilakunya, dari sikap dia. Nah, Yesus mempersaksikan semua buah, semua sikap yang ia lakukan, justru buah itu yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan. Bukan itu aja, banyak dok yang keilahian dari Yesus itu bisa kita nilai. Lah, dia bersaksi segala sesuatu yang dia lakukan, yang dia katakan, justru segala sesuatu itu bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Iya betul Bang Zuma, tapi dia berkata seperti itu dia ketika kedagingan secara manusiawi gitu. Iya, sebagai manusia dia bersaksi dirinya sebagai utusan. Nah, justru ini yang kita tanya. Yang bermasalah itu ketika Yesus ini justru dianggap oleh Tuhan, oleh Anda, oleh Kristen. Itu ilmu dari mana Anda mempersaksikan Yesus seperti itu? Kami tidak menuhankan manusia Bang Zuma, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Nah itu, roh apa yang membimbing Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia? Itu roh apa? Kok sampai ke roh lagi loh Bang Zuma? Lah, lalu kalau bukan roh, lalu siapa yang ngajarin Anda Tuhan menjadi manusia? Yesus tidak pernah mempersaksikan roh Tuhan jadi manusia. Itu ilmu Anda dari mana gitu loh? Tetap dia hakikatnya sama, roh tubuhnya sebagai manusia, dagingnya sebagai manusia, itu tetap hakikatnya Bapak Surgawi satu dia. Nah, itu yang kutanya, yang mengajarkan Anda mengatakan itu roh apa? Roh itu Kudus, Bang. Roh Kudus loh Bang Zuma. Nah, di mana Roh Kudus mengatakan itu? Roh Kudus tidak berbicara, ngapain dia berbicara, dia tetap satu hakikatnya seperti Yesus. Lah, dia tidak perlu mengutarakan omongan, dia tidak perlu memerintahkan omongannya kepada rasul-rasul. Lalu dia menyatakan perkataannya kepada siapa? Hah? Dia menyatakan perkataannya kepada siapa? Melalui Yesus. Nah, Yesus sendiri tidak pernah mengatakan itu. Yesus bersaksi dirinya hanya utusan Tuhan. Lalu yang ngajarin Anda mengatakan itu semua Tuhan jadi manusia, ini dan ini, itu roh apa? Secara logika nggak dapat dia di Bang Zuma kita artikan. Jenis firman Tuhan ini tidak bisa kita artikan dengan secara sembarangan.
Ya, lalu yang mengajarkan Anda mengartikan secara sembarangan seperti itu siapa? Ya, kadang Bang Zuma kan juga mengartikan secara akal logika Bang Zuma. Saya tidak mengartikan secara akal, saya mengartikannya sesuai dengan apa yang tertulis, dan itu katanya ucapan Yesus kan. Sedangkan saudara Kristen itu melebih-lebihkan semuanya, serba dilebih-lebihkan. Yesus Tuhan datang dalam rupa manusia lah, segala macam. Itu ilmu-ilmu kayak gitu, itu roh apa yang membimbingnya? Tetap kembali kepada Roh Kudus Bang Zuma. Nah, Anda memfitnah Roh Kudus. Tolong Kenapa? tunjukkan di mana Roh Kudus. Tolong tunjukkan di mana Roh Kudus mengajarkan sesuatu yang lebih daripada ajaran Yesus. Yang jelasnya Bang Zuma, kami Kristen itu agama kami ya agama tuntunan dari Tuhan Yesus. Kami imani Yesus adalah sebagai Tuhan. Kami agama Kristen, agama yang damai. Sekarang Anda mengatakan kami Kristen dituntun oleh Yesus. Ini fitnah. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Yesus hanya mengajarkan dirinya adalah Rasul, utusan Tuhan. Anda mengatakan Yesus yang membimbing. Ini yang Anda maksud Yesus ini roh apa gitu loh. Yesus mengatakan aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat dari diriku sendiri. Yang aku katakan, yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan. Dia bersaksi bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Nah, Anda mengatakan Yesus yang membimbing. Nah, kalau betul kenapa ada yang membimbing Anda untuk menuhankan Yesus? Secara manusia, secara daging. Nah, secara manusia, secara daging dia berkata dia adalah utusan Tuhan. Iya. Lalu Anda berkata secara apa sampai Anda mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri? Kalau ilmu dia dari manusia, mana yang Anda? Kalau dia manusia, hari ketiga dia nggak bangkit Bang Zuma. Nah, itu ilmu dari mana? Ya, ilmu tertulis dari di mana kitab, Anda dapat? kitab Injil ya kami umat Kristen pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dia Quran Anda pun tertulis juga hari ketiga Isa akan bangkit juga, hari ketiga Isa akan bangkit juga. Di dalam Al-Quran mana ada yang kayak gitu-gitu. Sekarang Yesus mengatakan bahwasanya dia itu adalah utusan Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan bangkit dari kematian. Itu tak ada dalam konsep Yesus. Cuma dibawa ke Qurannya nggak ada. Selalu memang nggak ada. Zuma bilang nggak ada. Tapi kalau ke kitab mana selalu ada Bang Zuma. Ngelak-ngelak. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Anda mengadakan sesuatu yang tidak ada. Anda menghilangkan sesuatu yang ada. Itu kan lucu. Ada. Di Al-Quran ayatnya saya lupa. Di Quran Anda ada. Hari di Al-Quran Nabi Isa dibangkitkan. Tidak ada di Al-Quran Nabi Isa bangkit pada hari ketiga, itu nggak ada. Lalu kemudian di Bible Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi kenapa orang Kristen menuhankan Yesus? Yesaya 13 loh Bang Zuma, Yesaya 13:13. Yesaya 13:13 itu tidak berbicara mengenai Tuhan menjadi mati kemudian menjadi hidup. Itu tak ada diceritakan seperti itu. Anda mencoba untuk mengutip kitabnya orang yang tidak sesuai dengan apa yang Anda imani. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar, bumi pun akan terguncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam. Dan pada hari murkanya yang menyala-nyala, Tuhan mampu membuat langit gemetar. Jadi kalau Tuhan mampu membuat langit gemetar, bumi berguncang kemudian, lalu Tuhan justru dibunuh oleh manusia. Ini sangat-sangat timpang. Tuhan membuat langit terbelah, Tuhan membuat langit terguncang. Yesaya 13:13. Tetapi ternyata hansip Romawi, sapam Romawi bisa membuat Tuhan mati. Itu gara-gara apa? Gara-gara adanya roh jahat yang mempengaruhi Anda untuk beriman kepada hal-hal yang tidak rasional. Yesus mengajarkan dirinya kemudian hanya utusan Tuhan. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah, aku adalah utusan Allah, Bapa yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus. Tapi muncul kemudian sekelompok orang dari barat justru mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Muncul pertanyaan, roh apa yang merasuki orang Kristen sampai dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Ada jawaban? Ada dalil yang mendukung? Semua hanya angan-angan belaka. Bilang Yesus mengguncang dunia, membelah dunia, dalilnya mana?
Siapa yang mengatakan Yesus mengguncang dunia? Saya hanya mengarahkan pandangan. Itu Yesaya 13 nomor 13. Tuhan yang disembah Yesus, bukan Yesusnya yang membuat dunia terguncang. Yesus justru mati. Kemarin kata Bang Zuma yang disalib bukan Yesus yang mati, sekarang Yesus mati. Gimana Ya, nih ceritanya? Ya itu iman Anda yang mengatakan Yesus mati kok. Bang Jadi Zuma saya yang pernah tertuduh di ngomong, sini kan lucu. Yesus tidak mati disalib. Sekarang Bang Zuma Memang Yesus tidak mati. ngomong mati disalib. Yesus tidak mati. Yang mengatakan Yesus mati itu iman Anda. Ini yang sedang kita bahas. Iblis gitu. mana yang mengajarkan Anda menyembah kepada orang yang mati di atas pohon? Itu kan permasalahannya. Oh jadi gini lah. Ya. Kalau Kristen itu kan agama yang damai. Kalau Muslim enggak ada agama yang damai enggak? Ya, Islam itu, nah, artinya Islam itu apa? Damai sejahtera. Arti Islam. Iya. Hanya itu aja arti Islam. Iya, Islam itu damai sejahtera. Bukan Isa Zuhur. Oh, apa-apaan? Coba Surah lima buktikan waktu. bahwa mari kita buktikan bahwa Islam itu damai sejahtera. Enggak, Begitu arti pengertian dari Islam Bang Zuma. Pengertian Islam dari kata itu Islam. damai sejahtera. La haula wala quwata illa billah. Damai sejahtera. Iya, Berarti Islam pembawa damai. benar sekali pandainya. Coba bagaimana Ada Nusantara komanya ini? Bang Zuma, ada komanya. Apa tuh? Apabila keadilan ditegakkan, kan itu komanya kan ada, jangan Bang Zuma hilang-hilangkan komanya. Islam Apabila itu keadilan damai ditegakkan, kan Islam damai. Islam itu damai enggak- sejahtera. Kalau kemudian terjadi keadilan sesuatu, ditegakkan Bang Zuma jangan dipotong-potong, ada komanya. betul sekali, betul sekali. Makanya kalau- ketika ada pertumpahan darah yang dilakukan oleh penjajah, Islam datang untuk mendamaikan itu semua. Kalau bukan karena Islam, Nusantara ini masih diobrak-abrik oleh Belanda. Itu fakta. Berarti Maka kalau ketika nggak- Islam itu maka ketika Islam itu menyuarakan kemudian jihad, maka semuanya akan tenang. Jadi intinya gini, Nah, berarti itu. kalau keadilan tidak ditegakkan berarti angkat pedang gitu ya. Yes. Berarti Betul. sesuai ajaran Nabi Muhammad. Sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya. Sesuai dengan ajaran Tuhan, seorang nabi akan datang sama seperti Ajaran Nabi atau Musa. ajaran Tuhan? Ajaran Tuhan, seorang nabi akan datang diutus Salam oleh Anda Tuhan itu. untuk Ajaran perang kan ajaran Nabi, kok dari ajaran Tuhan? kan Tuhan yang memerintahkan untuk itu. Nabi Musa berarti berperang, Tuhan. Nabi Musa berperang atas perintah siapa? Nabi Musa berperang atas perintah siapa? Nggak tahu. Nah, itulah kalau roh jahat sudah menguasai kita, kita pura-pura nipu diri sendiri. Padahal Anda tahu bahwa Nabi Musa itu diperintahkan berperang oleh Tuhan itu sendiri. Tapi karena roh jahat yang ada pada diri Anda itu takut sama Bang Zuma, Anda mengatakan kemudian nggak tahu, kan gitu Bang. Gak apa-apa lah, saya maklum. Iya, kan gini loh Bang Zuma. Intinya yang tadi saya bilang, Islam itu damai apabila tanda koma keadilan ditegakkan. Berarti kalau nggak keadilan nggak ditegakkan, mengajak perang gitu ya Islamnya. Oh iya pastilah. Beda jauh, Itu berarti pasti. gini, beda jauh bertolak belakang dengan kekristenan. Kekristenan apabila rasulnya disakiti atau umatnya disakiti, apalagi jangan lari ke Tuhannya rasul. dijelekan, Jangan apalagi lari ke Tuhannya rasul. dijelekan. Jangan Kami lari tidak ke membalas rasul. semua. Kami Jangan lari ke mendoakan. rasul. Jangan pakai cara-cara setan. Anda mengatakan mendoakan. Islam itu dengar. perang kekristenan. Anda mengatakan bahwasanya ketika tidak adil maka Islam akan mengajak perang. Nah, Kristen ketika tidak adil apa yang Kristen lakukan? Mendoakan. Ketika kemudian penjajah datang mengobrak-abrik Nusantara apa yang Kristen lakukan? Itu konteksnya beda Bang Zuma. Nenek Lucifer. Konteksnya Itu nenek beda. Lucifer namanya. Itu ajaran iblis namanya.
Itu ajaran iblis Yang namanya. nyatanya Bagus ajaran di Kristen mulut, sekarang ajaran bagus kasih. di mulut, bagus di mulut, tapi prakteknya itu tak ada, nonsen. Sekarang ajaran kasih di Kristen itu apa? Apa ajaran kasih yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dari Kristen yang tidak dimiliki oleh agama lain? Apa? Mengasihi musuhmu. Di Islam mengasihi musuhnya. Sekarang memerangi yang musuhnya. Anda anggap kami tidak mengasihi musuh. Yang namanya musuh itu Kan musuh. beda Sekarang saya konteks tanya. bagi kita lebih. Berarti Oke. Kristen lebih- Sekarang oke. Sekarang yang Anda anggap musuh itu siapa? Yang Anda anggap musuh itu siapa? Ya kalau di kekristenan ya kami anggap musuh tuh ya penguasa-penguasa di udara dan setan-setan dan iblis-iblis. Oke, sekarang perintahnya Bukan sesama mengasihi musuh manusia kan? diperangi Bang Zuma, setan-setan yang Oke, diperangi. sekarang kalau di Kristen sekarang perintahnya di agamamu kasihilah musuhmu. Berarti yang kamu kasihi tadi siapa? musuh, Siapa? musuh. Ya musuhmu tadi kan Anda mengatakan musuh Anda itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara dan yang ada di bumi. Sekarang yang Anda kasihi siapa? Konteksnya beda itu kok. Sampai ke Konteks situ beda. pula. Inilah ketakutan roh jahat kalau sedang berhadapan Bang Suma itu suka gitu, tipu-tipu. Anda mengatakan mengasihi musuh, ketika ditanya siapa musuhmu adalah setan. Berarti Anda diperintahkan untuk mengasihi Maksudnya setan, gini, betul? seperti Anda Maksudnya gimana? Islam Maksudnya gimana? memerangi Maksudnya gimana? sesama manusia. Kami tidak memerangi sesama manusia, tapi memerangi roh-roh jahat. Bagaimana Anda mau memerangi sesama manusia sedangkan yang berperang dan yang menjajah itu kalian? Kan lucu. Kan lucu. Di mana? Lucu lucunya di itu, Bang? mana? Sekarang permasalahannya Belanda itu agamanya apa? Belanda? Ya. Nggak tahu, saya belum lahir zaman Belanda, Bang Zuma. Nah, inilah yang saya katakan. Saya sedang berhadapan dengan roh jahat. Al-Quran mengatakan bahwa roh jahat itu dari dua kelompok golongan. Ada dari jin dan ada dari manusia. Yang sedang berhadapan dengan saya ini adalah roh jahat dalam bentuk manusia. Anda. Dari tadi di awal, saya lagi Yesus. kerja, nanti saya sambung lagi atau malam nanti ya. Oke, silakan. Iya, saya lagi kerja. Oke, sip. Oke, Iya, wassalam. baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalam. Assalamualaikum. Waalaikum. Bang Zuma. Iya Bang Geradak. Kenapa dia kabur itu? Itu malas. Roh jahatnya goyang. Iya. Roh Oh ya jahatnya goyang. Dikasih contoh bagaimana Belanda masuk, dia bilang itu konteksnya lain. Benar-benar. Musuhnya katanya setan. Perintahnya mengasihi musuh dan musuhnya adalah setan. Berarti perintahnya adalah mengasihi musuh setan, yaitu setan. Al-Quran berarti betul. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Sesungguhnya saudara setan itu adalah orang kafir. Mereka berkongkol-kongkol untuk menyesatkan manusia, tsumma la yuqsirun, dan mereka tidak akan berhenti untuk menyesatkan manusia. Wa kana al-kafiru ala rabbih zahira. Dan adalah saudara-saudara iblis itu adalah orang kafir di dalam mendurhakai Tuhan pencipta alam semesta. Benar kan? Kasihilah musuhmu. Siapa musuhmu? Setan. Nah, dia kasihi setan. Makanya mereka, setan berpelukan. Itulah kenapa Kaidahnya dia turun, jelas. Gurunda. Iya, betul-betul adikku. Jadi kaidahnya jelas. Iblis merasuki Yudas. Tujuannya agar Yesus disalibkan. Imam kerasukan setan. Mahkamah agama kerasukan setan. Mana buktinya? Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala kemudian membuat tipu muslihat. Lalu kemudian orang-orang Farisi, orang Yahudi, imam kepala membuat kesaksian-kesaksian palsu. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka kerasukan setan. Jadi setan yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Jadi antara Tuhan dan umat Islam sama-sama tidak ingin Yesus mati. Tetapi antara Kristen dan setan sama-sama menginginkan Yesus itu mati.
Silakan saudara-saudara renungkan. Di mana setan sekarang bertengker? Apakah di Islam atau di agama Kristen? Seperti itu. Yang merasa keberatan, silakan Anda menyanggah penjelasan pemaparan saya, silakan. Tentu pakai ilmu, jangan cuman kayak tadi melek kemana-mana. Oh, Anda tidak mengerti, Anda tidak paham, tidak ada Roh Kudus pada diri Anda dan seterusnya. Hanya itu yang bisa Anda andalkan. Tidak ada yang bisa pakai ilmu sedikit pun. Halo Bang Suma, selamat sore. Ya, sore. Saya masih lanjut ya dengan hukum Allah ya, 10 perintah Allah ya. Anda kan katakan itu hanya untuk orang Yahudi. Saya baca dalam kitab Wahyu 12 ayat 17 dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi di sini naga kan setan, terus pengikut-pengikutnya itu akan memerangi turunan dari perempuan. Nah, perempuan di sini kan berbicara tentang umat ya, umat di dunia yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi ini bukan untuk kekristenan, itu bukan hanya percaya Yesus, tetapi juga ada hukum-hukum Allah yang mengatur ya, yang saya katakan permanen. Pertanyaan saya, karena Bang Suma katakan bahwa yang kemarin itu Sabat itu hanya untuk orang Israel. Pertanyaan saya, kalau Jumat itu ada perintah untuk menjadi hari kita beribadah ya, ada perintah di Al-Quran, berarti Tuhannya Musa dengan Tuhannya Bang Suma itu di Al-Quran itu beda ya? Jadi gini, Sabat itu untuk Bani Israel, dalilnya ada. Dan hukum yang datang kepada Bani Israel mengikat untuk Bani Israel saja. Kristen ini Bani apa? Islam ya, ini Kristen Bani itu kan Kristen kan bukan keturunannya siapa-siapa. Mereka hanya nyambung dari ajaran-ajaran Alkitab dan Injil oleh karena pekabaran murid-murid Yesus ya, yang diperintah kabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, Injil ini mencakup perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan untuk berbicara hukum-hukum Allah itu kan kalau Yesus katakan tidak mengubah sedikit. Chris, dikit bentar ya. Bentar, Chris. Bentar dikit aja. Terlalu lebar. Itu udah mau gitu kelebaran lagi. Ini aku jawabin dulu sama Maleaki. Maleaki suruh baca gua KPR 1754 sampai 60. Ini KPR. KPR-nya 17. KPR 17 mentok sampai 34. Itu 54 sampai 60 dapat di mana? Pinjol. Lu dapat di pinjol itu. Dibilang Ferdinand itu orang stres. Ferdinand itu orang stres. Bagi saya Ferdinand itu orang stres. Mendekati gila. Dia bikin akun atas nama The Truth, ngaku-ngaku Islam lagi. Sekarang muncul dengan aslinya Maleaki. Ferdinand. Dia ngebet sama 15 juta, Guru. Ngebet sama 15 juta tapi nggak ada dalil gitu. lanjut Chris. Tapi yang nyambung, Chris. Ya, Yesus itu hukum kan, Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Bang. Gak ada untuk Kristen. Itu dulu. Terus yang dikatakan Yesus di apa itu isinya bunyinya, jangan kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Kan banyak kesaksian-kesaksian di Alkitab ya. Ya, Yesus memang tidak meniadakan. Jadi, karena itulah kemuliaan Yesus Bani Israel. Iya, dia memang lahir dari Israel ya. Tapi kan firman-firman yang disampaikan di perjanjian baru baik Rasul Paulus maupun Yesus itu sendiri kan menguatkan ya kitab-kitab Musa dan kitab para nabi seperti dikatakan di Lukas 16 ya, yang berbicara tentang Lazarus dan orang kaya yang di neraka itu. Nah, orang di neraka bermohon supaya dia itu memohon kepada Abraham, beritahukan kepada orang-orang yang masih di bumi ya,
karena dia tersiksa di neraka. Itu kan perumpamaan Tuhan Yesus, dan di situ disebutkan Abraham mengatakan kepada mereka adalah kitab Musa, ada kitab para nabi, dan tentang Yesus yang mati dan bangkit di kayu salib. Jadi kesaksian apa lagi akan kita cari? Jadi begitu. Jadi saya menilai terlalu di melebar sini abang ini. bahwa hukum Terlalu melebar. Kita mau bahas apa ini? Abang saya ini mau bahas hukum apa? Allah ya, kekekalan hukum Allah, terutama tentang sabat. Jadi saya pikir kalau Hukum Anda sabat itu katakan hanya itu untuk Bani sabat, Israel. Itu hanya untuk Bani Israel, Terus, Bang. Mau kemana? Mau kemana? Tuhannya, Anda mau kemana? Tuhannya Musa itu, kalau Ya, di Tuhannya- kitab lain berbeda dengan pandangan Anda itu, bahwa memang hari Jumat diperintahkan Tuhan. Jadi beda dong Tuhannya Musa dengan Tuhan kamu kalau sabat itu dirubah. Loh, sabat itu untuk Bani Israel. Hukum Tuhan, sabat untuk Bani Israel. Kemudian hari Jumat untuk orang Islam. Dan dalilnya, maka haruslah orang Israel. Coba Anda baca di Keluaran 31 nomor 16-nya. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat. Kan dalilnya ada. Iya, ini nggak mudeng kayaknya Chris ini. Chris, Iya. Sabat itu Untuk nggak Israel. seluruh manusia, cuma Israel doang. Chris, nangkep nggak deh sampai sini dulu? Tapi Yesus, ya kan Yesus yang katakan ya, akulah Tuhan atas hari Sabat. Terus Gimana itu Yesus itu kan yang menguatkan itu. dia nafsir dari situ, Gurunda. Lanjut, Gurunda. Ya, Yesus itu kan mengajarkan bahwasanya dia diutus untuk Bani Israel. Terkait dengan hukum Sabat, Sabat itu hanya untuk Israel. Terus apa hubungannya dengan Kristen? Maksudnya gini, Gurunda, kan Yesusnya ini kan dia ngomong dia tuh Tuhan atas hari Sabat. Nah, kayak gitu. Nah, artinya, nah gitu. Dia Tuhan, bukan Tuhan. Dia Tuhan Iya. untuk hari Sabat itu. Itu kenapa dia mengucapkan itu? Karena dia ditegur. Itu juga menyatakan kebenaran Al-Quran terkait hal tersebut. Karena Nabi Isa di dalam Al-Quran dengan jelas mengatakan bahwa aku datang untuk menghalalkan sebagian apa yang diharamkan untukmu. Itu Nabi Isa menerangkan itu. Nah, bukti kebenaran Al-Quran ini ternyata Nabi Isa, Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia kemudian melakukan satu pekerjaan pada hari Sabat. Artinya, kalau secara hukum yang datang kepada Nabi Musa, Yesus telah melanggar Sabat. Gitu. Terus si Paulus juga kan mengatakan ada orang yang menganggap satu hari lebih penting daripada hari yang lain, sehingga Protestan memelihara hari Minggu dan mereka melakukannya untuk Tuhan. Ada yang menganggap semua hari sama, mereka juga melakukannya untuk Tuhan. Tetapi ditekankan Paulus, hari Nah, ketujuh Paulus ini bagi siapa, Bang? Allah. Paulus ini siapa? Apanya Ya, Yesus Paulus kan ini? Paulus kan dulu dia penentang Yesus, kemudian jadi pengikut Kristus. Dari mana dia menjadi pengikut Kristus, Bang? Di mana dia? Apanya Yesus yang dia ikutin? Ya. Apanya? Apanya Itu Yesus ditulis yang di diikutin? Kisah para Rasul. Oh, Lukas yang nulis, kirain pengakuan Yesus. Bukan, di Kisah para Rasul itu berbicara tentang Rasul Paulus yang dulunya tidak suka dengan orang Kristen, bahkan menganiaya. Kok Dan tidak suka kemudian dengan dia orang bertobat Kristen? dari- Ini lucu ini. Lucu ini, Bang. Justru ya, dia Paulus, kan- dia tidak suka justru dengan Paulus Kristen. lah itu yang Paulus itu adalah pendiri Kristen, kok dibilang musuh orang Kristen, gimana sih, Abang? Maksud Anda Wah, mungkin waktu Yesus, coba baca waktu Yesus itu sebelum mati disalibkan, si Paulus ini tidak suka dengan ajaran Kristen. Tapi ketika aduh, dia Anda masuk ini ketemu bengek Yesus itu, bener Anda itu ini, Kisah bengek para Anda Rasul ini. menerangkan. Bengek Anda ini. Kristen itu nanti muncul di Antioquia, jangan Anda ngada-ngadi. Iya, di Antioquia, itu betul. Nah, Betul. pengikut Yesus Tapi itu kan bukan ada- Kristen. Alamak, penyakit ini, penyakit. Kristen itu agama orang Kristen bidat, kan ikut agama bidat yang ngaku-ngaku sebagai pengikut Yesus itu Kristen. Pengikut Yesus itu adalah orang Yahudi, bukan orang Roma. Bukan.
Di mana ada pengikut Yesus orang Roma, Bang? Bang, ada-ada aja. Iya kan, murid-murid Yesus itu ditugaskan keluar Israel untuk menginjil. Jadi Oh, iya, menginjili sampai siapa? keluar Yahudi. Menginjili siapa? Ya orang-orang di luar Israel. Aduh, parah Itu kan di abangku kisah ini. para rasul itu. Kan, Aduh, perintah Yesus, parah. "Pergilah Baca ke Matius, semua baca bangsa, Matius 10. Baca Matius 10 bahasa." nomor 5, nomor 6. Aduh, parah ini. Nah, inilah makanya saya dari kemarin membahas ini roh apa yang merasuki orang-orang Kristen sehingga berbicara tidak berdasarkan dengan kaidah kebenaran. Matius 10 nomor 5, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kau menyimpang ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau umat Israelnya itu ada di kutub utara, sampai ke kutub utara. Kalau ada di kutub selatan, sampai ke kutub selatan. Tapi kamu harus datang kepada bangsa yang hilang dari umat Israel. Jangan kepada bangsa lain. Matius 10 nomor 5, nomor 6. Kristen itu penumpang gelap. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu penyamar-penyamar. Kristen itu pentuhan Yesus. Belajar dari sekarang membedakan antara pengikut dan pentuhan. Pengikut Prabowo dan pentuhan Prabowo itu berbeda. Pengikut Yesus dan penyembah Yesus itu berbeda. Penyembah itu Kristen. Kalau pengikut itu Yahudi. Mereka yang mendudukkan Yesus sebagai rasul. Yohanes 11:42. Aku memberitakan semua yang kau berikan supaya mereka, agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid Yesus mau supaya Yesus itu dipercaya sebagai rasul. Kalau Kristen tidak. Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi antara pengikut Yesus dan pentuhan Yesus itu berbeda. Laksana langit dan kolong jembatan. Pahami itu, Bang? Itu. Makanya saya katakan dari tadi pagi, roh apa yang merasuki saudara Kristen sampai tega-teganya menyembah anak orang. Yesus bersaksi bahwa ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Semua pekerjaan mujizat yang aku lakukan, pekerjaan dan mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah, Kristen mempersaksikan dirinya Yesus itu adalah Tuhan. Roh apa yang mengajarkan Kristen bersaksi sedemikian rupa? Cek baju Pak. Iya, Ada jenderal di rumah. oh ya, Dia. ngurusi. Masya Allah. Tuh. Gimana Guru? Allahu Akbar, Masya Allah. Bagaimana? Iya. Doa saya sampai di atasnya langit ketujuh, tapi belum ada jawaban ini. Gimana nih? Supaya sahabat kita ini di Makassar. Gimana Jenderal? Doa saya belum ini. Belum ada tanda-tanda, atau sudah ada tanda-tandanya di sana? Bang Handi lagi makan coto kayaknya. Enggak, lagi di rumah ini sama jenderal, lagi ngobrol-ngobrol kan cuma. Iya, makanya sampaikan ke beliau, doaku sudah sampai di tahta langit. Saya minta kepada Allah, beliau tugas di Polda Sulsel. Jangan. Hijau dia, bukan yang coklat. Oh la haula wala quwata illa billah, terlalu banyak bintang. Iya, Masya Allah. Kemarin di Makassar dia 02. Iya, Masya Allah.
Paham, 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 paham. Baik. Ya, silakan Saudara Christian Walujan. Roh apa Ya, yang jadi merasuki kan diri begini Anda? Silakan. Nggak gini ya, kan hukum pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapan. Ilah lain. Kalau gitu, Nah. hukum itu hanya untuk orang Israel saja kah? Kan hukum Allah yang Nah, pertama makanya orang Israel tidak mau menyembah ilah buatan Paulus. Mereka tidak ingin menggantikan ilah mereka yang tidak serupa dengan makhluk dengan ilah yang dibentuk oleh Paulus berupa ilah yang berasal dari daging. Ada enggak dari mereka orang Yahudi menggantikan ilah mereka dengan menyembah manusia Yesus? Enggak ada kan? Yang saya maksud di sini, kenapa hukum pertama itu diterima kalau bicara sama kita berdalih bahwa itu untuk orang Yahudi. Ya, itu orang Yahudi punya hukum, tidak boleh ada Tuhan selain daripada Tuhan yang datang kepada Abraham. Jangan menggantikannya. Makanya orang Yahudi tidak menggantikan Tuhannya Abraham dengan Tuhannya Romawi. Mereka tidak ganti. Sekuat, coba Anda bayangkan ya, di abad pertama orang-orang Roma itu melakukan penindasan, penekanan, penjajahan terhadap orang Israel. Apakah kemudian mereka menggantikan ilah mereka dengan ilah yang diperkenalkan oleh orang Roma? Tidak. Mereka tidak menyembah Yesus. Sedangkan orang Indonesia menyembah Yesus itu hanya karena apa? Karena adanya penjajah yang datang ke Nusantara ini yang mengajarkan dan mewariskan penyembahan terhadap manusia Yesus. Nah, berat kemudian, kenapa Anda tidak didukung oleh Yahudi? Menyembah Yesus bukan dukungan Yahudi, menyembah Yesus karena dukungan Barat. Ditambah lagi umat Islam datang menghantam Anda dari kiri kanan. Tambah sulit gerakan orang Kristen itu untuk menjual Tuhan mereka yang terbuat dari manusia. Tidak bisa. Makanya saya bertanya, roh apa yang merasuki Anda? Sementara sejauh saya belajar di dalam Bible dan dalam Al-Quran, Yesus, Isa itu hanya utusan Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya hanya utusan Tuhan. Dia mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Tapi kenapa agama dari Barat ini justru bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Itu yang merasuki kalian itu roh apa? Roh apa? Yesus itu penuh dengan roh. Di mana diterangkan? Yohanes 3 nomor 34. Yesus penuh dengan roh Tuhan, sehingga Yesus dengan bimbingan roh Tuhan mengatakan dirinya adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah. Yohanes 5 nomor 36. Sedangkan Kristen juga penuh dengan roh. Cuman masalahnya sekarang, roh apa yang memenuhi Kristen sampai Kristen ajarannya lebay kali menganggap anak orang sebagai Tuhan? Itu loh yang jadi masalah, bukan yang lain. Nah, terus Yakobus 2:10 ya, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Jadi begini, maksud saya ya, sehubungan dengan hukum pertama dan keempat itu ya, berarti itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Terus 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nah, gimana Pak itu? Saudara, kenapa Anda menilai kitabnya Yahudi, hukum-hukum Yahudi dengan sebuah buku yang bernama Yakobus itu? Kenapa? Apa kedudukan Yakobus terhadap buku yang datang, firman Tuhan yang datang kepada orang Yahudi? Apa kedudukannya buku ini? Sedangkan buku ini ada epistole kemudian yang diajarkan oleh orang Kristen terhadap orang-orang yang tidak bersunat. Terus apa kekuatan yang dia punya? Buku Yakobus ini menilai kitab Tuhan itu apa? Kedudukannya apa? Sedangkan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi sendiri yang masih tertuang di dalam kitab saudara, Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Lalu bagaimana cara mereka melakukan kutukan, menghapuskan dosa itu ketika mereka melanggar hukum Tuhan?
cukup dengan mempersembahkan hewan. Di mana tertulis? Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka ingin mempersembahkan persembahan kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Nah, sekarang permasalahannya, roh apa yang mengajarkan Anda mempersembahkan orang menjadi korban? Nah, hapus dosa, itu di mana ilmunya? Ilmu dari mana itu? Mengajarkan mempersembahkan korban. Dari mana ilmunya? Ya itu kan yang di perjanjian lama lambang tentang pengorbanan ya. Jadi sebenarnya itu mengarah kepada penyaliban Yesus di kayu salib. Jadi ketika Yesus sudah disalibkan, hukum itu tidak berlaku lagi karena Yesus sudah disalibkan. Bagus, dengarkan saya, Bang. Yesus mengatakan apa di dalam Matius 24? Dia mengatakan Matius 24 nomor 15, apa yang dikatakan di sana? Pembinasa keji itu datang berdasarkan dengan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Apa yang dinubuatkan Nabi Daniel? Sejak adanya pemberhentian korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Nah, siapa yang menghentikan kemudian korban sehari-hari? Paulus. Dengan metode apa kemudian Anda mengatakan bahwa itu adalah gambar, itu adalah gambar? Mana ada gambar? Itu adalah praktek yang dilakukan kemudian oleh orang Yahudi secara turun-temurun. Ketika mereka berdosa, mereka korbankan hewan. Mereka korbankan hewan. Dan itu perintah. Bahkan Yesus dalam Matius 8 nomor 4. Perintah Yesus kemudian apa? Perintah Yesus mengorbankan hewan. Lalu Paulus di dalam Kisah Para Pewarta 21, justru dia juga ketika mengajarkan ajaran Kristen di luar Israel, begitu masuk ke tanah Yerusalem, Paulus kembali melaksanakan kurban hewan. Jadi, roh apa yang merasuki Anda? Roh apa? Roh apa? Roh Kudus lah. Roh Kudus. Roh Kudus kalau kan, roh, Pak, Roh Kudus kalau kan Roh Kudus, Bang, kebenaran. kalau roh kebenaran yang mengajarkan Abang, maka ajarannya akan bersamaan dengan ajaran Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan roh kebenaran yang mengajarkan Abang, buktinya yang datang kepada Paulus bukan roh kebenaran, tapi Yesus katanya. Yang mana yang benar? Ayo. Yesus dalam Yohanes 16 berkata, di nomor 7, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang adalah roh kebenaran. Tapi faktanya, yang datang kepada Paulus justru Yesus. Berarti Paulus ini berbohong dengan mengatakan dia menerima Injil dari Yesus. Coba Anda baca Galatia 1. Bukan manusia yang mengajarkan aku, tetapi yang mengajarkan aku adalah Yesus. Yesus yang datang kepadanya. Diceritakan di mana? Di Kisah Para Pewarta 9, Kisah Para Pewarta 12. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus. Padahal Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku, bukan lagi aku. Berarti ada yang berbohong di sini. Apakah Yesus yang berbohong atau Paulus yang berbohong? Yesus yang mengatakan aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran tidak datang. Oke, Yesus pergi. Yesus keadaannya menurut Islam dan menurut Kristen, Yesus terangkat ke atas ke langit, pergilah dia. Berarti setelah dia pergi, yang datang adalah roh kebenaran. Mari kita deteksi siapa yang pertama kali mengalami mukjizat. Paulus. Mukjizat apa? Dia kedatangan seseorang. Siapa yang datang itu? Roh kebenarankah? Bukan roh kebenaran yang datang kepada Paulus. Lalu siapa? Yesus. Alamak, mati meja. Berarti Yesus ini ketika sebelum terangkat ke langit bohong dia. Dia bilang yang datang roh kebenaran, tapi ternyata Paulus mengatakan yang datang padanya Yesus. Atau Yesus yang bohong. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 15, apabila sang pembinasa keji duduk di tempat suci sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Daniel, maka apabila ada orang yang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya.
Jangan kau percaya. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya seperti cahaya yang berkilat menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti menurut Yesus, jangan kau percaya kepada Paulus. Karena yang datang setelah aku bukan aku. Yang datang setelah aku adalah roh kebenaran. Roh yang dimaksud di sini adalah nabi. Berarti nabi yang datang kepada aku setelahku itu adalah nabi kebenaran, di mana nabi itu tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Nah, sekarang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah Roh Kudus. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk roh yang mengajarkan kebenaran. Sedangkan yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Menurut Yesus, yang datang setelah dia adalah roh kebenaran. Nah, kita deteksi di mana itu datang. Ternyata datangnya kepada umat Islam. Yang datang kepada Kristen adalah Yesus. Sementara Yesus mengatakan yang datang bukan aku, yang datang adalah Roh Kudus. Sedangkan aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak datang. Paulus mengatakan yang datang kepadaku Yesus. Ya, salah kamu. Yang datang itu adalah Roh Kudus. Kalau Paulus ini cerdas, tidak melakukan makar, harusnya dia mengaku, siapakah engkau? Harusnya suara yang didengarkan itu menjawab, akulah roh kebenaran. Nah, itu baru nyambung dengan ajaran Yesus. Tapi karena ini makar, Allah mengatakan apa? Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir Yahudi, orang Farisi membuat makar, maka aku membalas makar mereka. Inilah makarnya. Jadi dia melakukan sesuatu kebohongan, di mana kebohongannya itu yang menyelengkarakan semua umat Kristen sedunia. Begitu loh. Ulang. Yang menyesengsarakan, yang menyengsarakan umat Kristen sedunia, itu maksudku. Udahlah. Dah, ambil alih. Capek saya ngomong. Ya. Yesus kan nggak langsung naik ke surga. Dia Tapi masih jalan-jalan ke mall dulu. Masih jumpa murid-murid Yesus, tidak langsung naik ke surga. Dia masih jumpa Thomas, masih jumpa keluarga Yesus, masih jumpa murid-murid Yesus. Jadi masih ada waktu tenggang sebelum naik ke surga. Jadi masih sempat ketemu Paulus. Kan hari Pentakosta itu baru bukan hari Pentakosta, dia naik ke surga tidak langsung. Berapa hari Yesus bertemu Paulus sehingga Paulus bisa mengarang 14 buku? Tar dulu. Ya. Diam. Iya. Emang ini menarik. Iya, berapa hari Yesus kemudian nongkrong di tempat Paulus sehingga Paulus didikte sampai Paulus menulis 14 buku. Dia tulisan Paulus itu kan dia menginjil ke beberapa tempat. Tulisan Paulus memang Yesus sudah diangkat ke surga itu. Berarti dia mendapatkan bukunya 14 itu dari mana, Bang? Dia kan berjalan keliling ya ke Roma, ya kemudian kalau di satu tempat dia kirim surat ke Timotius, dia kirim surat ke dari mana itu? Ya, dari mana dia menulis surat ilmunya? Yesus mengatakan Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, engkau mengelilingi daratan untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, engkau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Anda nggak risih? Anda nggak risih menjadi pengikut Paulus? Karena Yesus mengatakan pengikut itu kau jadikan mereka menjadi orang neraka. Matius 23 nomor 15. Anda nggak risih menjadi orang neraka?
Gak risih, Bang? Kita ini kan bukan firman Paulus bukan mengarahkan kita jadi pengikut Paulus, dia mengarahkan kita untuk jadi pengikut Kristus. Begitu. Percaya. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya, kalau kita buktikan Anda pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Yesus atau Paulus yang mengajarkan Anda ke gereja menyembah Yesus? Saya kasih clue-nya. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, lalu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nah, sekarang mana clue dari Yesus? Barang siapa yang mengatakan dengan mulutnya bahwa aku adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Mana? Ada enggak? Ada enggak? Ya kan kedatangan Yesus kan nanti. Kedatangan Yesus kan nanti kedua kali. Nanti berarti kepadanya. Berarti kedatangan Yesus yang keberapa yang datang kepada Paulus? Kalau Paulus jumpa dengan Yesus itu, kalau dia belum naik ke surga, dia jumpa. Tapi kalau surat-suratnya itu sudah naik ke surga, tetapi dia bersaksi kan tentang kelahiran Yesus dan kematian kebangkitan. Itu dia saksikan kepada jemaat-jemaat. Tetapi itu sudah ditulis ya. Di mana Yesus pernah bertemu dengan Paulus, di mana? Sedangkan Paulus menulis itu diawali di Damaskus itu yang di mana Kisah Para Rasul atau apa itu? Ya, saya lupa. Tahu, di Damsik, ya. Sedangkan dia menulis suratnya itu mulai tahun 52. Ada selisih 20 tahun terangkatnya Yesus ke langit dengan penulisan dimulai oleh Paulus. Dan dia mengaku bertemu dengan Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus adalah Roh kebenaran. Roh Kudus. Sekarang kalau dikatakan bahwa Roh kebenaran yang datang setelah Yesus, tapi Paulusnya mengaku yang datang setelah dia adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Bukan Yesus. Coba Anda baca di Galatia 1. Ya, Yesus kan sudah. Aku menerima. Yesus kan sudah di surga. Berarti yang datang setelah Yesus di surga siapa? Siapa yang datang setelah Yesus terangkat ke surga? Dan dia janji ke muridnya dia akan kirimkan seorang penolong yang lain, itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan Roh Kudus tapi Yesus. Ayo. Ya sebelumnya dia kan yang mengajarkan Roh Kudus bekerja. Bukan sebelumnya. Sekarang Paulus ini waktu di penjara itu masih ada Yesus atau sudah enggak ada Yesus? Waktu di penjara Yesus sudah naik ke surga itu. Nah, kenapa kemudian dia mengaku menerima penginjilan dalam penjara? Ayo. Bahkan dia dipenjara karena ulah orang. Dia kan dipenjara karena orang Yahudi juga. Pada saat dia di penjara, dia mengaku Yesus datang kepadanya. Ayo. Serem itu. Ayo. Itu yang datang kepadanya malaikat itu. Ya. Paulus mengaku yang datang kepadanya. Yang datang kepada aku itu adalah Yesus. Dengar, saya bacakan. Dari Paulus seorang rasul. Loh, berarti Yesus bohong dong, karena dia mengatakan yang datang setelah aku bukan aku, tetapi Roh kebenaran. Ayo. Jadi takut saya ini. Mana di situ dikatakan Yesus datang di penjara itu? Apa Yesus datang di penjara? Tidak kan? Paulus mengaku, dikatakan dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Yang telah membangkitkan, Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat yang ada di Galatia, di Korintus, di Efesus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita, kata Paulus, dan dari Tuhan Yesus Kristus, kata Paulus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Elohim dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Paulus mengaku dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus.
Ada beberapa surat yang kemudian Paulus itu tulis di dalam penjara. Filipi, Efesus, apalagi Roma, Kolose. Itu dalam penjara tuh. Siapa yang datang kepadanya dalam penjara? Ayo. Oleh Yesus Kristus itu bukan berarti Yesus ketemu dia. Dia kan sudah saksikan langsung apa yang terjadi dengan Yesus waktu dia dianiaya sampai dibunuh. Itu bukan waktu dia di penjara itu, dia bersaksi tentang, dia berbicara tentang apa yang dia saksikan tentang Yesus, bukan Yesus ketemu lagi dengan dia. Sekarang di mana dia pernah ketemu? Oke, saya mungkin salah. Sekarang di mana Paulus menjadi saksi tentang keadaan Yesus? Di mana dan kapan itu? Kapan, Bang? Itu ada kan ayat, ada dia saksikan itu Stefanus dirajam dengan batu, di situ ada Paulus. Orang-orang Kristen juga disaksikan waktu dianiaya itu, disaksikan Paulus. Jadi 13-14 buku yang ditulis Paulus ini hanya menyaksikan Ananias dibunuh aja gitu? Bukan, kan semua peristiwa yang dilakukan Yesus karena Paulus ini digabungkan dengan 12 murid Yesus. Kan tidak dicatat apa obrolan mereka dengan murid-murid. Kalau sekarang dicatat, mungkin itulah yang disampaikan Paulus tentang Yesus. Sekarang isi buku Paulus Yesus itu didapatkan dari mana? Kalau kita begini ya, kan ini Alkitab kan ringkas cerita dari kisah yang panjang ya. Kalau dicatat semua, gimana ketemunya Petrus, gimana ketemunya Filipus, gimana, itu kan ceritanya panjang. Apa yang mereka bicarakan kan tidak ditulis dalam Alkitab. Kalaupun yang disampaikan oleh Paulus itu didengarnya dari murid-murid Yesus, itulah yang disaksikannya ke jemaat-jemaat lain, mengirim surat jemaat yang lain itu, begitu. Kan tidak ditulis di Alkitab. Kalau sudah harusnya murid-murid, harusnya Paulus ini jujur dong. Jujur dia harusnya bahwa Injil yang diterimanya itu bukan dari Yesus, tapi dari murid-murid Yesus. Itu baru ucapan Anda betul. Tapi kan dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan bahwa yang diterimanya itu ada berasal dari Yesus. Baca Galatia 1 nomor 11. Sebab aku menegaskan kepadamu, wahai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan dari Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepada aku. Anda salah kan? Pertentangan kan? Bukan murid Yesus. Itu sabar, saya teruskan dulu. Bukan murid Yesus, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Saya lupa ayatnya, dia diangkat ke langit ketiga itu, saya lupa ayatnya di mana si Rasul Paulus itu. Diangkat ke langit ketiga. Saya lupa ayatnya, ada. Allah haula wala quwata illa billah. Saya lupa ayatnya di mana, saya pernah baca. Saya lupa ayatnya, dia diangkat ke langit ketiga. Kalau diangkat ke sana ketemu siapa dia itu? Cuma saya lupa ya, nanti saya cari, nanti kita diskusi di lain waktu. Saya maaf ya, terus terang ya, saya senang semuanya diskusi seperti ini ya. Saya juga kan pencari kebenaran, nah gitu, makanya saya senang diskusi sama Muslim maupun Kristen. Dan Bang Suma ini saya sering saksikan dengan si Elia, saya senang nonton itu, karena ada juga yang dikatakan Elia itu, saya pikir ya enggak sesuai dengan apa yang disampaikan firman ya, kadang-kadang dia ngarang-ngarang. Jadi jangan bosan-bosan ya kalau saya nanya sama karena saya tahu Bang juga banyak baca Alkitab ya. Enggak Bang, kita enggak akan bosan. Jadi untuk saya ya, saya mau cari ya waktu Yesus si Paulus itu ketemu naik ke langit ketiga itu, saya lupa dia. Itu di 2 Korintus itu Bang, 2 Korintus. Jadi 2 Korintus 12 nomor 2. Gimana? Tidak mungkin dia naik ke surga itu kalau hanya naik dan langsung turun ya, begitu. Kita kan tidak tahu suasana di surga seperti apa. Terus dia ketemu Yesus dia tidak ke surga. Gimana kan kita tidak tahu. Dia tidak ke surga, dia ke langit.
Nah, kalaupun ke langit ketiga dia ketemu siapa, kan ada ditulis. Ya siapa tahu di sana ketemu Yesus, kita juga tidak tahu karena tidak tertulis, gitu kan? Nah, oke lah, kebetulan saya Bang Suma ini saya niatkan lagi Iya. memelihara sabat ya, saya tidak bekerja ibadah tadi, tapi karena hujan saya tidak ke gereja ya, saya gunakan manfaatkan waktu untuk ya diskusi bincang-bincang dengan saudara-saudara ini sebangsa setanah air ini ya. Iya Bang. Tapi Iya. tidak apa kan Bang Suma, saya kalau saksikan Bang Suma hadiri setiap diskusi sebenarnya saya senang dengar gitu. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Karena sejatinya diskusi ini dibangun memang untuk menjadi edukasi. Apapun yang terjadi di ring debat, hal-hal negatif itu jangan diambil, hal positif silakan diambil, kan gitu ya. Saya juga Oke. pernah saksikan si RK itu, pernah Bang diskusi sama RK itu. Saya